Bu Siwi pemilik Indosiar akhirnya angkat bicara dan bertanggung jawab penuh atas apa yang sedang dialami Lesti Kejora. Ia menegaskan bahwa Lesti tidak bersalah dalam kasus pelanggaran hak cipta. Semua ketentuan terkait royalti sudah diatur secara profesional melalui LMK. Bahkan Inul Daratista juga menyayangkan adanya pelaporan sepihak yang justru mencemarkan nama baik Lesti sebagai penyanyi. Jika tidak diluruskan, Lesti bisa melaporkan balik karena pencemaran nama baik. Dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya kau terima kasih dong. Kita ketemu, ini maunya apa? Padahal apa aja sih? mungkin boleh dikatakan lagu itulah yang mengangkat namanya. Dia bisa menang di acara itu karena lagu tersebut. Kalau dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya kau terima kasih dong. Buat Lesti Kejora, mudah-mudahan semua yang kami lakukan bisa dimengerti dan kami tidak berharap tidak ada Lesti-Lesti yang lain yang kejadian yang seperti ini. Betul. Gitulah. Kita berharap semuanya saling menghargai. Kemarin mungkin Yoni Doref somasi nggak ditanggapin. Bukan berarti posisi negatif juga, tapi kemungkinan mungkin responnya kurang atau apa, kan namanya salah paham juga bisa terjadi kan. Jadi yang jelas ketika sekarang ada laporan polisi dari Yoni Dores, kemudian ada tanggapan juga dari kuasa hukum Lesti atau dari Lesti sendiri, sebenarnya ini dua-duanya mengarah kepada posisi yang sifatnya membaik, artinya tanggapan positif, respon positif begitu dari si Lesti kan. Jadi ini adalah posisi di mana seharusnya kedua pihak bisa kemudian berdamai gitu. Patut diingat undang-undang hak cipta itu sebenarnya posisi undang-undang pidana, ada pidananya memang, ada perdatanya, tapi kalau pidananya itu adalah ultimum remedium. Jadi upaya pidana itu upaya yang terakhir kalau memang sudah tidak ada upaya lain. Nah, sementara kalau dalam posisi ciptaan lagu, penyanyi ini kan banyak upaya, ada menaungi ini. Jadi sebenarnya jauh untuk sampai kepada persoalan pidana. Tapi ini kemudian langkah yang dilakukan oleh seorang Yoni Doref ini, Yoni Dores ya, dia kemudian mencoba bikin laporan polisi dan diterima. Ketika bikin laporan polisi kan membuat shock kan ini kan. Nggak tahu tujuannya sebagai pidana murni atau apa, kita belum tahu. Tapi kemungkinan ini adalah shock terapi aja, isu biasa aja yang kemudian bisa ditanggulangi dengan respon positif. Jadi kita bisa berpandangan Yoni Dores ini nggak serta merta mau pidana kan, tidak. Tampaknya ini dia ya sudah, ini saya laporkan loh, gimana responnya. Tapi kan ini responnya juga bagus dari seorang Lesti Kejora kan. Jadi kemudian bisa dianggap ini akan selesai dengan cara mediasi dan berdamai gitu. Apalagi sudah ada lembaga yang kemudian melingkupi ini, LMK ini kan. Jadi sudah sebenarnya bisa ini. Yang paling penting dalam undang-undang hak cipta itu, terutama untuk ciptaan lagu ini, lebih berlaku prinsip hukum pidana, yaitu ultimum remedium. Upaya pidana adalah upaya yang paling terakhir kalau upaya-upaya lain tidak tercapai. Tapi rasanya kalau soal cara hukum yang benar-benar saklek begitu. Jadi lebih ini karena orang yang nyanyi punya perasaan, yang bikin ciptaan lagu juga punya perasaan, punya rasa seni kan dua-duanya kan. Jadi jarang mereka kemudian selesai dengan cara hukum pidana. Ini hanya mungkin sementara aja. Jadi karena satu kemudian merasa tersinggung bikin laporan polisi. Tapi dijamin lah ini akan selesai secara baik-baik karena responnya juga positif. Ini melaporkan, ini respon positif. Tinggal berdamai aja. Tinggal siapa yang akan mengupayakan perdamaian terhadap keduanya. Dan perdamaian ini juga memang kemudian harus saling kemudian menerima atau saling menguntungkan juga buat para pihak. Kita juga nggak bisa bilang Lesti Kejora salah, nggak bisa juga. Atau kita bilang si Yoni Dores juga salah karena bilang nggak bisa juga, karena dua-duanya terikat dalam hukum positif negara kita. Nah, undang-undangnya undang-undang hak cipta, sehingga